Bab 1731 Penghinaan Publik. Chu Feng sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya. Banyak orang merasa bahwa pemuda ini dengan nama Feng Xing hanyalah seorang jenius surgawi, seseorang yang mampu menjadi penguasa zaman. Dalam situasi seperti ini, jumlah orang yang mulai diam-diam mencoba berteman dengan Chu Feng menjadi semakin banyak. Mereka yang mampu mewakili kekuatan mereka masing-masing, misalnya, kepala sekolah dan majelis master dari 9 kekuatan, semua mulai mencoba berteman dengan Chu Feng. Selain Gunung Qianwu, ke-8 dari 9 kekuatan lainnya berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan Chu Feng. Bahkan World Spiritist Alliance yang telah menerima Chu Feng sebagai murid nominal mereka bertindak seperti ini. Terutama Spiritual Immortal Dunia, Ketua Majelis Agung dari Majelis Suci Spiritualis Dunia ini telah secara pribadi berbicara untuk secara terbuka menyatakan kesukaannya pada Chu Feng. Bahkan, dia memang sangat menyukai Chu Feng. Setelah semua, ketika Chu Feng menerima serangan dari pedang Dewa Jahat, dia adalah satu-satunya orang yang bertindak untuk mencoba menyelamatkannya. Adapun orang-orang yang tidak dapat mewakili kekuatan mereka masing-masing, mereka juga mencoba untuk secara pribadi menjadi teman Chu Feng. Tidak menyebutkan sekte kecil itu, sekolah kecil atau ahli tersembunyi, bahkan orang-orang dari 3 istana mulai diam-diam berkomunikasi dengan Chu Feng. Bahkan, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesali kenyataan bahwa tidak ada karakter agung dari 3 istana mereka yang hadir saat ini. Kalau tidak, jika mereka bisa mengikat pemuda ini yang disebut Feng Xing untuk bergabung dengan kekuatan mereka, itu akan menjadi panen yang bagus. Teman kecil Feng Xing, seperti kata pepatah, pertukaran pukulan dapat menyebabkan persahabatan. Jika mungkin, klan Kekaisaran Beitang kami ingin mengundang teman kecil Feng Xing serta saudara lelaki dengan topi bambu berbentuk kerucut itu ke klan Kekaisaran Beitang kami sebagai tamu. Jika kalian berdua sibuk dengan masalah yang ada, itu juga akan baik-baik saja. Aku dapat mempersembahkan kalian berdua dengan plat judul Beitang Imperial Clan kami. Kamu dapat datang dan mengunjungi klan Kekaisaran Beitang kami kapan saja. Petik 2. Selama kamu akan datang, klan Kekaisaran Beitang kami pasti akan memperlakukan kamu sebagai tamu yang sangat terhormat, tepat pada saat ini. Kepala klan Kekaisaran Beitang tiba-tiba berdiri dan secara terbuka mencoba untuk mengikat Chu Feng dan Bai Li Xuankong. Teman kecil Feng Xing, klan Kekaisaran Dongfang kami juga ingin mengundang kamu untuk menjadi tamu kami. Yang lebih mengejutkan, klan Kekaisaran Dongfang mencoba mengundang Chu Feng. Undangan kepala klan Dongfang Imperial Clan menyebabkan kerumunan membuka mulut mereka lebar-lebar karena terkejut. Itu adalah satu hal bagi klan Beitang Imperial untuk mengundang Feng Xing. Bagaimanapun, generasi muda mereka tidak berperang melawannya. Namun, pangeran ketiga Dongfang Imperial Clan, Dongfang Sexuan, menderita kekalahan telak di tangan Feng Xing. Namun, mereka sebenarnya masih akan mengundang Feng Xing? Ini benar-benar terasa tak terbayangkan oleh orang banyak. Mereka tidak dapat memahami tindakan kepala klan-klan Dongfang. Pada saat ini, Nangong Beidou berdiri. 2 kepala klan, kamu seharusnya tidak mempermasalahkan ini. Bahkan jika dia pasti seorang tamu, aku merasa bahwa teman kecil Feng Xing harus mempertimbangkan klan Kekaisaran Nangong kita yang paling. Petik 2. Kerumunan itu bahkan lebih terkejut. Namun, setelah melihat ekspresi penuh gairah yang dipenuhi dengan kekaguman di wajah ketiga ketua klan Lord, mereka segera lega. Bahkan klan Nangong Imperial mengundang Feng Xing. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa pemuda ini dengan nama Feng Xing adalah bakat yang benar-benar luar biasa. 3 klan kekaisaran besar semua secara sukarela berencana untuk melupakan perbedaan sebelumnya untuk mengubah Feng Xing dari musuh menjadi teman. Nangong Beidou, apa maksudmu dengan itu? Tanya kepala klan-klan Dongfang dengan tidak senang. Betul, pertama datang pertama dilayani. Bahkan jika teman kecil Feng Xing berencana untuk menjadi tamu bagi kita, teman kecil Feng Xing harus mempertimbangkan klan Kekaisaran Beitang kita terlebih dahulu. Kenapa dia mempertimbangkan klan Nangong Kekaisaranmu terlebih dahulu? Kepala klan Beitang Imperial Clan juga menunjukkan ekspresi tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang mengundang Feng Xing. Teman kecil Feng Xing melukai putri dan 2 putra aku secara berurutan. Namun, aku dipenuhi dengan kekaguman terhadap teman kecil Feng Xing, dan aku tidak memiliki sedikitpun kebencian untuknya. Petik 2. Aku merasa, hanya karena kekagumanku padanya, jika teman kecil Feng Xing memilih di antara kita yang mana dia harus menjadi tamu pertama. Itu tentu saja klan Kekaisaran Nangong kita, kata Nangong Beidou dengan senyum berseri-seri. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, dia sengaja melirik Chu Feng. Chu Feng menemukan bahwa meskipun ada senyum di wajahnya, tidak ada kekaguman sejati di matanya. Kemungkinan, dia berencana untuk mengikat Chu Feng karena bakat yang ditunjukkan Chu Feng. Dia telah mengundang Chu Feng hanya agar dia bisa membuka jalan bagi Kekaisaran Nangong di masa depan, dan bukan karena dia benar-benar mengagumi bakat Chu Feng. Setelah mengingat semua hal yang telah dilakukan Nangong Beidou kepadanya, Chu Feng mulai menyeringai di dalam hatinya. Karena itu, dia berkata kepada orang banyak, aku dapat mempertimbangkan undangan dari klan Kekaisaran Beitang dan klan Kekaisaran Dongfang. Lagi pula, sulit untuk menolak keramahan yang luar biasa. Namun, untuk undangan Nangong Imperial Clan, yang terbaik adalah melupakannya. Petik 2. Meskipun aku, Feng Xing, adalah orang yang sangat berani, aku masih tidak berani menginjakkan kaki ke klan Kekaisaran Nangong. Teman kecil Feng Xing, apa arti dari kata-kata itu? Mendengar kata-kata itu, meskipun Nangong Beidou pada umumnya adalah orang yang sangat tenang dan orang yang jarang mengungkapkan kemarahan di wajahnya, ekspresinya masih berubah.
Teman kecil Feng Xing, mungkinkah kamu memiliki semacam kesalahpahaman dengan klan Kekaisaran Nangong? Tanya Immortal yang berkulit putih. Dia berbeda dari Nangong Beidou. Setelah kompetisi ini, dia merasakan kekaguman untuk Chu Feng dari lubuk hatinya. Selain itu, karena ia adalah bagian dari klan Kekaisaran Nangong. Immortal beralis putih tentu berharap agar pemuda ini bernama Feng Xing memiliki hubungan persahabatan dengan Kekaisaran Nangong Kekaisaran. Salah paham, aku tidak berpikir ini adalah kesalahpahaman, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri dan ekspresi yang sangat bertekad. Teman kecil Feng Xing, jika kamu tidak ingin tinggal sebagai tamu di klan Kekaisaran Nangong kami, aku tidak akan menuntut dengan tegas. Namun, mengapa kamu harus menghina klan Kekaisaran Nangong kami? Petik 2. Nangong Beidou agak marah. Dia telah rela melupakan perbedaan sebelumnya, dan bagaimana Feng Xing telah secara serius melukai putra-putranya, sebagai gantinya mengundangnya menjadi tamu di klan Imperial Nangong mereka. Namun, Feng Xing ini benar-benar mengucapkan kata-kata semacam ini kepadanya. Perilakunya benar-benar kurang ajar. Cara dia melihatnya, apa yang dikatakan Feng Xing hanya menyatakan bahwa klan Nangong Kekaisaran mereka lebih rendah daripada klan Kekaisaran Beitang dan klan Kekaisaran Dongfang. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kepala klan Nangong, aku akan bertanya padamu tentang satu hal. Belum lama ini, kamu semua mendaftarkan seseorang dengan nama Chu Feng seperti yang diinginkan. Sejauh yang aku tahu, bahwa Chu Feng dapat dianggap sebagai orang yang menunjukkan rahmat dan kebaikan kepada klan Kekaisaran Nangong kamu. Dan ia juga diundang ke Kekaisaran Nangong kamu untuk menjadi tamu. Petik 2. Namun, nanti, tidak hanya kamu semua mengajukan perintah penangkapan untuk Chu Feng itu, kamu semua bahkan ingin dia mati. Kamu semua akhirnya memposting poster-poster yang dicari untuk itu Chu Feng di seluruh tanah suci martialism. Petik 2. Persis keluhan macam apa, kebencian seperti apa, yang akan membuat kalian semua membenci Chu Feng sejauh itu, akan membuat kalian semua menjadi kejam? Lagi pula, dia adalah seseorang yang menunjukkan rahmat dan kebaikan kepada klan Kekaisaran Nangongmu. Terlepas dari apakah rahmat dan kebaikan yang dia perlihatkan besar atau kecil, tetap saja dia adalah dermawan kamu. Petik 2. Ketika seorang dermawan untuk klan Nangong Kekaisaranmu diperlakukan seperti itu, bagaimana mungkin aku berani pergi dan menjadi tamu klan Nangong Kekaisaranmu? Lagi pula, aku telah melukai 2 pangeran dan puterimu hari ini. Aku bisa dianggap musuhmu. Petik 2. Niat kebencian dan pembunuhan semua senior dari klan Nangong Kekaisaranmu diarahkan kepadaku sebelumnya. Aku percaya aku bukan satu-satunya yang merasakannya. Aku percaya bahwa banyak orang yang hadir juga merasakannya. Petik 2. Aku ingin bertanya, bagaimana mungkin aku berani menjadi tamu di klan Kekaisaran Nangong kamu? Tanya Chu Feng dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, banyak orang yang hadir mulai mengangguk. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan pria muda bernama Feng Xing ini masuk akal. Setelah semua, mereka juga merasakan kebencian dan niat membunuh orang-orang dari Kekaisaran Nangong telah mengarahkan padanya sebelumnya. Apa yang dikatakan teman kecil Feng Xing itu masuk akal. Nangong Beidou, jika teman kecil Feng Xing akan tinggal di klan kamu sebagai tamu, kamu pasti akan mencoba untuk menyakiti teman kecil Feng Xing. Petik 2. Pada saat ini, kepala klan Beitang Imperial Clan berbicara dengan ekspresi serius. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia diam-diam tersenyum. Dia memiliki ekspresi seseorang yang menikmati pertunjukan. Memang, bahkan kepala klan Dongfang Imperial Clan berbicara untuk menuangkan minyak ke api. Jelas, kedua kepala klan ini semua tidak senang dengan kata-kata yang diucapkan oleh Nangong Beidou sebelumnya. Maka, mereka memanfaatkan momen ini untuk membalasnya. Bab 1732 mengungkap kebenaran. Teman kecil Feng Xing, niat membenci dan membunuh orang-orang dari klan aku yang ditujukan pada kamu sebelumnya adalah kesalahan mereka. Aku akan menceramahi mereka tentang hal itu. Petik 2. Namun, yang mengatakan, tetap bahwa putra dan putri aku adalah pangeran dan putri Kekaisaran Nangong. Untuk membuat para pangeran dan putri mereka dipermalukan, secara alami mereka akan merasa tidak senang. Lagi pula, untuk melindungi para pangeran dan putri ini adalah tugas mereka. Petik 2. Jadi, mengenai masalah ini, aku berharap teman kecil Feng Xing tidak akan tersinggung karenanya. Undangan Nangong Imperial Clan kami tawarkan kepada teman kecil Feng Xing pada saat ini jelas tanpa dendam. Sebaliknya, kami sepenuhnya tulus. Petik 2. Yang mengatakan, jika kita tidak menyebutkan masalah ini, kamu dan bahwa Chu Feng masih sangat berbeda. Itu Chu Feng, meskipun dia berpura-pura menjadi orang benar, dia, pada kenyataannya, benar-benar berbeda dari bagaimana dia terlihat. Menyebutkan hal ini, Nangong Beidou menghela nafas. Seolah-olah dia memiliki masalah tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang sangat sulit untuk disebutkan. Sebenarnya, semua yang harus dikatakan sudah tertulis di poster yang dicari. Pada saat ini, ekspresi yang sulit di wajah Nangong Beidou menjadi semakin berat. Namun, tiba-tiba, kesulitannya lenyap. Kemudian, dia berkata, lupakan saja. Karena kami menyebutkan masalah ini hari ini, aku mungkin juga memberitahu semua orang persis apa yang terjadi. Petik 2. Bahwa Chu Feng sebenarnya sengaja menyelamatkan beberapa anggota generasi muda klan Nangong Kekaisaran kita sehingga dia bisa menyelinap ke klan Kekaisaran Nangong kita. Niatnya adalah untuk mencuri harta paling berharga dari klan Nangong Kekaisaran kami, teknik mendalam air abadi. Petik 2. Ini hanyalah teknik mendalam abadi air. Tidak peduli betapa berharganya, itu hanya keterampilan rahasia.
Jika itu Chu Feng menginginkannya, dia bisa benar-benar hanya menyebutkannya secara langsung. Bahkan jika aku harus memberikannya kepadanya, aku tidak akan menolak. Petik 2. Namun, dia memutuskan untuk bertindak secara pribadi. Untuk teknik mendalam abadi air, tidak hanya dia membunuh orang-orang klan Kekaisaran Nangong kita, dia juga memalukan orang-orang klan Kekaisaran Nangong kita. Kamu harus tahu bahwa gadis yang dihujat Chu Feng adalah seorang anak yang belum berusia 12 tahun. Petik 2. Chu Feng itu hanya gila. Dia lebih buruk dari babi dan anjing. Aku berani bertanya, bagaimana mungkin aku tidak membunuh orang seperti dia? Petik 2. Hanya karena Chu Feng sudah mati. Jika dia masih hidup, aku pribadi akan membunuhnya. Aku akan menggali hatinya dan melihat apakah itu hitam. Jika hatinya tidak hitam, bagaimana mungkin pemuda seperti ini menjadi jahat? Nangong Beidou berbicara dengan kebenaran dan kemarahan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengutuk dalam hatinya. Nangong Beidou ini benar-benar tercela. Kemampuannya ketika membalikkan yang benar dan yang salah benar-benar luar biasa. Meskipun Chu Feng tahu yang sebenarnya, banyak orang yang hadir tidak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nangong Beidou, kerumunan bereaksi seolah-olah mereka akhirnya mengetahui kebenaran, dan mulai mengutuk Chu Feng. Kepala klan Nangong, sejauh yang aku tahu, itu tampaknya tidak benar. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara dengan senyum berseri-seri. Apa katamu? Mendengar kata-kata itu, Nangong Beidou mulai mengerutkan kening. Aku mengatakan yang sebenarnya tidak seperti yang kamu gambarkan. Karena ada banyak orang yang hadir, aku mungkin akan memberikan narasi, kata Chu Feng. Apa yang ingin kamu katakan? Nangong Beidou bertanya dengan suara dingin. Menjadi sangat licik, dia sudah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Pria muda ini di hadapannya dengan nama Feng Xing, meskipun ia memiliki bakat luar biasa, adalah seorang jenius dengan potensi untuk menjadi penguasa. Dan seseorang yang ia ingin ikat ke klan Imperial Nangong mereka, tampaknya ia sangat benci menuju klan Imperial Nangong mereka. Karena ia telah menyerang klan Imperial Nangong mereka sepanjang waktu. Kemungkinan besar, dia memiliki motif tersembunyi. Apa yang aku rencanakan untuk diceritakan? Aku akan mengatakan yang sebenarnya mengapa Chu Feng itu diinginkan oleh klan Kekaisaran Nangong kamu, kata Chu Feng. Jangan bicara omong kosong. Apa yang aku katakan adalah kebenaran yang sebenarnya, teriak Nangong Beidou dengan marah. Benar atau tidak, semua orang akan bisa membedakan setelah aku menceritakan kisahku. Agar kamu menolak untuk mengizinkan aku berbicara, mungkinkah kamu takut? Tanya Chu Feng. Aku, Nangong Beidou, adalah orang yang tak kenal takut. Namun, aku tidak akan membiarkan kamu mengoceh omong kosong untuk menipu orang banyak, kata Nangong Beidou. Aku menceritakan kisah ini kepada orang banyak, dan bukan untuk kamu. Jadi, kamu bukan orang yang memutuskan apakah aku membicarakannya atau tidak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Semua orang, apakah kamu semua tidak ingin tahu persis apa yang dialami Chu Feng di Kekaisaran Nangong? Apakah kalian semua tidak ingin tahu alasan sebenarnya mengapa Chu Feng dibenci oleh Kekaisaran Nangong? Chu Feng berbalik untuk bertanya kepada orang banyak. Kami melakukannya. Begitu pertanyaan Chu Feng diajukan, belum lagi generasi yang lebih muda, bahkan beberapa generasi yang lebih tua mulai memanggil bahwa mereka ingin tahu. Ini bukan kasus 100 jawaban untuk satu panggilan. Sebaliknya, itu 10.000 jawaban untuk satu panggilan. Lebih dari 10.000 orang telah menjawab bersama. Melihat adegan ini, Nangong Beidou mulai mengerutkan keningnya. Seorang anggota generasi muda yang tidak dikenal sebelum hari ini benar-benar telah melupakan kepalanya. Ini membuatnya merasa sangat terhina. Pada saat ini, dia ingin memukul Feng Xing itu sampai mati. Dia telah menyadari bahwa Feng Xing berencana untuk memperbaiki ketidakadilan yang diderita Chu Feng. Namun, dalam situasi seperti ini, dia tidak bisa membunuh Feng Xing itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan. Meskipun itu sangat sulit untuk ditanggung, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Feng Xing telah menaklukkan kerumunan dengan kekuatannya. Berbicara soal ini, ceritanya cukup panjang. Namun, aku akan membuat cerita panjang hari ini untuk semua orang. Apa yang terjadi adalah seperti ini. Chu Feng datang untuk mengetahui generasi muda klan Nangong Imperial dari Weaponry Refinement Immortal Immobile Besta Woman Assembly. Selama majelis pemberian senjata, Chu Feng membantu orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Petik 2. Karena itu, klan Kekaisaran Nangong memutuskan untuk mengundang Chu Feng untuk menjadi tamu di Kekaisaran Nangong mereka. Secara logis, karena Chu Feng adalah tamu, tidak peduli seberapa angkuh dan sombongnya klan Kekaisaran Nangong, mereka tetap harus bertindak sebagai tuan rumah. Petik 2. Namun, 3 pangeran dan putri Nangong Imperial Clan bergandengan tangan dengan murid Immortal Alis Putih untuk sengaja membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng. Itu adalah satu hal untuk ada perselisihan antara generasi muda. Namun, Chu Feng tidak sengaja mengungkapkan bakatnya di Kekaisaran Nangong. Bakatnya akhirnya menekan bakat pangeran ketiga klan Nangong, Nangong Tianhu. Petik 2. Setelah itu, Kekaisaran Nangong Kekaisaran mulai memandang Chu Feng sebagai duri. Lalu, mereka dengan sengaja membuat jebakan untuknya. Mereka memiliki semua generasi muda yang mendekati teknik mendalam abadi air untuk menggunakan penilaian teknik mendalam abadi air untuk menentukan apakah Chu Feng mungkin menjadi ancaman atau tidak. Petik 2.
Kebetulan bahwa teknik mendalam abadi air akhirnya memilih Chu Feng meskipun ada sejumlah besar generasi muda klan Nangong Imperial hadir. Setelah itu, Kekaisaran Nangong Imperial bertekad untuk membunuh Chu Feng. Setelah Chu Feng melarikan diri, mereka mengumumkan penangkapannya dan mulai memposting poster buronan di seluruh tanah suci martialism. Tidak hanya itu, mereka juga mulai membalikkan benar dan salah, dan mendorong semua rasa bersalah ke Chu Feng. Suara Chu Feng sangat bergemuruh. Namun, ia memiliki nada yang sangat tenang saat mengucapkan kata-kata itu. Ini, hal seperti itu benar-benar terjadi? Apakah ini nyata? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, orang banyak berbalik untuk saling memandang dan mulai dengan semangat mendiskusikan apa yang baru saja mereka dengar. Alasan untuk itu adalah karena apa yang dikatakan Chu Feng benar-benar terlalu berbeda dari apa yang dikatakan Nangong Beido. Pada saat ini, keduanya memiliki versi cerita yang berbeda. Menjadi sulit bagi orang banyak untuk menentukan siapa yang mengatakan kebenaran. Namun, jika apa yang dikatakan Feng Xing adalah kebenaran, maka klan Nangong Kekaisaran benar-benar memalukan. Pada saat ini, kepala klan-klan Dongfang, klan-klan Simen, klan-klan Beitang dan klan kota Munclot City mengalihkan pandangan mereka ke Nangong Beido secara diam-diam. Sebagai orang dengan status setara, dan telah mengenal Nangong Beido selama bertahun-tahun, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Feng Xing lebih dapat dipercaya. Segera, beberapa individu yang cerdik dan berhati-hati mulai melemparkan pandangan yang sama ke Nangong Beido. Alasan untuk itu adalah karena mereka juga merasa bahwa cerita Nangong Beido terlalu sepihak, bahwa apa yang dikatakan Feng Xing bahkan lebih realistis. Meskipun itu mungkin tampak tidak manusiawi dan hal yang memalukan untuk dilakukan, apa yang digambarkan Feng Xing adalah cara sekte besar dan sekolah menangani hal-hal. Benar-benar omong kosong. Teman kecil Feng Xing, aku tidak tahu hubungan apa yang kamu miliki dengan Chu Feng, aku tidak tahu mengapa kamu berbicara untuknya. Tetapi jika kamu ingin terus membalikkan benar dan salah seperti itu, jangan salahkan Nangong kami klan Kekaisaran karena tidak sopan. Petik 2. Klan Kekaisaran Nangong kita pasti tidak akan bisa mentolerir siapapun yang melindungi perilaku jahat Feng Feng. Meskipun dia sudah mati, kita masih tidak akan membiarkan hal seperti itu, Nangong Beido berteriak dengan sangat marah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, langit dan bumi mulai bergetar. Meskipun kaisar yang sedang melonjak mungkin tidak menyerang siapapun, itu telah mengintimidasi semua orang yang hadir. Banyak orang, terutama generasi muda, takut dengan ini. Namun, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Dia tidak terpengaruh sedikit pun. Bab 1733 kebenaran terungkap. Tampaknya Chu Feng adalah orang yang sangat jahat di hatimu. Karena itu masalahnya, Kepala klan Nangong, aku ingin bertanya, orang seperti apa yang kamu anggap aku? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Jika teman kecil Feng Xing berhenti berbicara untuk Chu Feng itu, aku merasa bahwa teman kecil Feng Xing memiliki bakat luar biasa. Dan merupakan jenius terbaik di antara generasi muda tanah suci martialisme saat ini. Meskipun aku tidak tahu siapa majikanmu, dan aku juga tidak tahu dari sekte atau sekolah mana. Aku merasa bahwa seorang anggota generasi muda seperti teman kecil Feng Xing adalah seseorang yang harus kita semua lindungi. Kami harus memungkinkan kamu untuk menjadi dewasa. Petik 2. Bagaimanapun, di pundakmu bersandar pada harapan umat manusia. Jika kamu ingin menjadi penguasa di masa depan, kamu akan menghormati umat manusia kami, kata Nangong Beido. Diucapkan dengan baik, kerumunan mulai mengangguk setuju. Dalam hal ini, aku ingin bertanya, kepala klan Nangong, kepada kamu, bagaimana aku berbeda dari Chu Feng itu? Chu Feng terus bertanya. Perbedaan antara kalian berdua sama dengan perbedaan surga dari bumi. Kalian berdua tidak bisa ditempatkan setara satu sama lain. Jika harus dikatakan, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu secara alami berbeda dari Chu Feng. Selain itu, bagaimana aku bisa mengundang kamu ke klan Kekaisaran Nangong kami sebagai tamu setelah kamu melukai anak-anak aku? Kata Nangong Beido. Berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu masih ingin mengundang aku ke klan Nangong Imperial kamu sebagai tamu? Tanya Chu Feng. Jika teman kecil Feng Xing bersedia, aku pasti akan menunjukkan keramahan yang luar biasa, kata Nangong Beido. Dalam hal itu, jika orang yang berdiri di sini hari ini bukan aku, tetapi bukan itu Chu Feng, jika dia juga mengungkapkan jenis bakat yang sama seperti yang aku lakukan. Apakah kamu juga akan mengundangnya? Tanya Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Nangong Beido bingung. Dengan demikian, ia hanya bisa menjawab dengan, ini jika tidak dapat ditetapkan. Chu Feng sudah mati, dan kamu bukan Chu Feng. Petik 2. Apakah kamu yakin bahwa Chu Feng sudah mati? Tanya Chu Feng. Sejujurnya, Brother White Bro mengatur formasi pelacakan pada Chu Feng berdasarkan aura yang telah ditinggalkannya. Formasi itu akhirnya menjadi tidak efektif sesudahnya. Dengan demikian, hanya ada satu kemungkinan, Chu Feng telah meninggal, kata Nangong Beido. Itu benar, Immortal Alis Putih mengangguk. Jadi begitu, tetapi, sejauh yang aku tahu, kedua putra kamu seharusnya merasakan aura Chu Feng setelah pembentukan roh menjadi tidak efektif. Setelah semua, koneksi yang mereka miliki dengan Purple Rainbow Sword dan Qian Rainbow Sword terputus oleh Chu Feng, kata Chu Feng. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu tahu tentang itu? Ekspresi Nangong Beido menjadi serius. Tatapan yang dia lihat ke Chu Feng menjadi sangat berhati-hati. Lihat, apa ini? Chu Feng tersenyum. Dia membalik telapak tangannya dan menyingkirkan pedang dewa jahat.
Pada saat yang sama, dua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap muncul di tangannya. Mereka adalah Purple Rainbow Sword dan Cyan Rainbow Sword. Kamu. Setelah melihat dua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, ekspresi Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu yang berada di luar panggung segera berubah. Seolah-olah mereka telah menerima kejutan besar, mereka berdua mulai gemetar ketakutan. Alasan untuk itu adalah karena mereka merasakan aura yang paling mereka takuti pada Feng Xing. Itu aura Chu Feng. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa Cyan Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword milik putraku menjadi milikmu? Pada saat ini, belum lagi yang lain dari klan Kekaisaran Nangong, bahkan Nangong Beidou sendiri tidak dapat tetap tenang. Hatinya goyah tak terkendali. Pria muda di hadapannya itu hanya menantang garis dasarnya berulang kali. Dia hampir mencapai keadaan tidak mampu mentolerirnya lagi. Nangong Beidou, Immortal Alis Putih, kalian berdua, lihat dengan hati-hati. Dengan hati-hati lihat sendiri, siapa aku sebenarnya. Petik 2. Chu Feng berbicara dengan dingin. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, penampilan wajahnya mulai berubah. Segera, dia menjadi orang lain. Adapun orang ini, itu adalah Chu Feng dengan penampilan aslinya. Chu Feng, kamu Chu Feng, tanda seru tanda seru tanda seru. Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu berteriak kaget bersama. Namun, suara mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan, suara mereka bahkan bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Immortal yang memiliki alis putih begitu terkejut sehingga dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Cara dia melihatnya, Chu Feng pasti mati. Bagaimana dia bisa berdiri di depan mereka? Syok, semua orang sangat terkejut oleh wahyu ini. Mereka semua tidak mampu menerima apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Feng Xing adalah klan Nangong Imperial Clan yang diinginkan Chu Feng. Namun, bukankah itu Chu Feng dikatakan sangat lemah? Bagaimana dia menjadi sekuat ini? Dia telah mengalahkan generasi muda klan 4 di depan mata mereka dan menaklukkan pedang dewa jahat yang legendaris. Apa yang salah? Apakah kamu sangat terkejut? Apakah sangat sulit untuk menerima ini? Chu Feng menatap Nangong Beidou yang tertegun dan tersenyum. Kemudian, dengan nada dingin, dia berkata, aku, Chu Feng, awalnya berencana berteman dengan klan Kekaisaran Nangongmu. Namun, klan Nangong Kekaisaranmu berpikir bahwa bakatku melampaui generasi klanmu yang lebih muda dan mulai memaksaku ke sudut karena kamu melihatku sebagai ancaman. Petik 2. Aku awalnya tidak pernah memiliki niat untuk menjadi musuh klan Nangong Kekaisaranmu. Namun, klan Nangong Imperial kamu menolak memberi aku jalan keluar. Jadi, aku sengaja membuat hal-hal yang kamu khawatirkan menjadi kenyataan. Petik 2. Kamu takut aku akan melampaui anak-anakmu, lalu aku akan menindas anak-anakmu. Petik 2. Nangong Beidou, aku akan memberimu satu kalimat nasihat. Jangan terlalu kejam dalam cara kamu melakukan sesuatu. Kalau tidak, itu akan kembali dan menggigitmu. Petik 2. Hari ini, aku hanya mendisiplinkan anak-anakmu dengan ringan. Namun, jika kamu ingin terus mendorong aku, Chu Feng, ke sudut, maka, suatu hari, aku pasti akan datang dan mengakhiri kamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh yang sangat kuat muncul di mata Chu Feng. Sombong apa? Satu-satunya hal yang aku takuti adalah kamu tidak akan hidup sampai hari itu. Tiba-tiba, Nangong Beidou menyerang. Pangkat 3 Martial Emperor-nya mungkin dilepaskan. Kekuatan bela diri berubah menjadi gelombang emas besar yang dibebankan ke Chu Feng untuk menindasnya. Dia berencana untuk menghancurkan Chu Feng hidup-hidup. Hari ini, tidak ada yang akan berpikir tentang menyentuh satupun rambut Chu Feng. Tepat pada saat ini, bayi Li Xuankong, yang sudah disiapkan untuk waktu yang sangat lama, tiba-tiba muncul di samping Chu Feng seperti hantu. Dia mendorong tangannya ke depan. Saat gaunnya berkibar, kekuatan bela diri melonjak maju. Kekuatan bela dirinya bertabrakan dengan kekuatan bela diri Nangong Beidou. Dalam sekejap, dua gelombang besar kekuatan bela diri mulai memancarkan sinar kemasan. Kekuatan bela diri Nangong Beidou sebenarnya dibatalkan. Peringkat 3 Kaisar Marsial, kerumunan semua terkejut dengan ketakutan. Mereka merasakan kekuatan bayi Li Xuankong. Peringkat 3 Martial Emperor, di tanah suci bela diri, orang-orang dengan tingkat kultivasi dapat dihitung dengan jari seseorang. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang terkenal. Adapun orang ini baginya untuk membela Chu Feng, siapa sebenarnya dia? Benar saja, kamu serigala dari suku yang sama. Hari ini, kalian berdua tidak akan berpikir untuk pergi. Nangong Beidou menyerang lagi. Meskipun dia berteriak bahwa dia akan menghilangkan Chu Feng dan Bai Li Xuankong, semua serangannya ditujukan pada Chu Feng. Jika dia hanya berpikir bahwa Chu Feng adalah ancaman sebelumnya, maka, pada saat ini, dia sangat yakin bahwa Chu Feng adalah ancaman bagi klan Imperial Nangong mereka. Kecepatan pertumbuhannya terlalu menakutkan. Jika dia gagal menghilangkan Chu Feng hari ini, dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Kemungkinan, klan Nangong Imperial mereka akan didekati oleh krisis. Bahkan hari ini, dia tidak bisa melupakan kehancuran yang disebabkan oleh roh jahat Asura yang dirilis oleh Chu Feng hari itu. Namun, kekuatan Bai Li Xuankong benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun serangan Nangong Beidou sangat kuat, dan dia telah menyegel seluruh panggung dengan keterampilan bela diri yang ganas, dia tidak dapat melukai Chu Feng sedikitpun. Nangong Beidou, kamu tahu benar bahwa kamu salah. Apakah kamu berencana untuk membungkam aku? Chu Feng berteriak keras. Cukup omong kosongmu, aku bersikeras membunuhmu. Nangong Beidou berteriak dengan marah.
Pada saat yang sama, serangannya menjadi lebih ganas. Pada saat ini, dia benar-benar enggan repot-repot berbicara dengan Chu Feng. Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah dengan cepat menghilangkannya. Namun, semakin dia bertindak seperti ini, semakin dia tampaknya memiliki hati nurani yang bersalah. Ini membuat semua orang yang hadir merasa bahwa apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Saat itu, Kekaisaran Nangong Kekaisaran telah mengeluarkan surat perintah untuk Chu Feng karena mereka iri dengan bakat Chu Feng. Dan Chu Feng telah mengungkapkan hari ini bahwa dia benar-benar memiliki bakat yang bisa membuat klan Nangong Kekaisaran menjadi iri dan takut padanya. Setelah menyadari ini, orang banyak mulai bersimpati dengan Chu Feng. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa berbakatnya Chu Feng, jika dibandingkan dengan Kekaisaran Nangong, dia masih sangat lemah. Sayangnya, di antara semua orang yang hadir, yang dengan kekuatan terkuat adalah 4 klan Kekaisaran Besar dan Kota Munclot. Terlepas dari seberapa banyak mereka saling bertarung di permukaan, 4 klan Kekaisaran Besar dan Kota Munclot semuanya memiliki akar yang sama. Tidak mungkin membuat mereka saling membantai. Pada saat ini, banyak orang mulai merasa khawatir akan Chu Feng. Dengan bantuan hanya ahli misterius itu, akankah Chu Feng benar-benar bisa keluar dengan selamat? Bab 1734 Krisis Besar. WOS. Pada saat ini ketika kerumunan semua khawatir, Bai Li Xuankong tiba-tiba menembakkan serangan telapak tangan secara eksplosif. Serangan telapak tangannya tidak hanya mendorong kembali semua serangan Nangong Beidou, itu juga menghancurkan seluruh panggung. Orang harus tahu bahwa tahap ini telah dibuat dengan bahan khusus. Dengan demikian, itu mengandung kekerasan yang tak tertandingi. Orang bisa dengan mudah membayangkan kekuatan destruktif luar biasa yang dihasilkan oleh serangan telapak tangan yang kuat ini. Karena dilindungi oleh generasi yang lebih tua, generasi yang lebih muda yang menyaksikan pertempuran mulai dengan cepat mundur dan menjauhkan diri dari pertempuran karena takut terlibat. Bagaimanapun, ini bukan pertempuran antara orang-orang dari generasi muda. Sebaliknya, itu adalah pertempuran antara kaisar bela diri. Selanjutnya, mereka bukan kaisar marsial biasa, tetapi sepasang peringkat 3 kaisar marsial. Pada saat ini ketika kerumunan menjauhkan diri dari medan perang, Bai Li Xuankong dan Nangong Beidou terus bertarung. WOS. Pada saat ini, Bai Li Xuankong telah membalas serangan ganas dari Nangong Beidou. Setelah mendorongnya kembali, Bai Li Xuankong melepaskan serangan balik. Ketika dia melambaikan salah satu tangannya ke atas dan menggoreskan tangan satunya di pinggangnya, tiba-tiba sebuah sikat tulis muncul di tangannya. Kuas penulisan ini memiliki panjang 2 kaki dan berwarna hitam. Selain memiliki 2 karakter, maut dan bunuh, diukir padanya, itu tampak sangat biasa. Bas. Namun, segera, banyak jimat yang bersinar dengan cahaya keemasan mulai muncul di sikat tulis. Jimat sangat banyak sehingga mereka berjumlah ribuan. Saat jimat mulai bergerak, itu seperti pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda yang berlari kencang di dalam sikat tulis. Pada saat yang sama, mungkin sangat besar tersapu keluar dari sikat dan mulai mengintimidasi lingkungan. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Kuas penulisan itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Berada di tangan Bai Li Xuankong, Imperial Armament yang tidak lengkap itu mampu melepaskan kekuatan tertinggi. Setelah semua, persenjataan kekaisaran dimaksudkan untuk digunakan oleh kaisar marsial. Hanya kaisar bela diri yang mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari persenjataan kekaisaran. WOS, WOS, WOS. Setelah kuas dilepaskan, kekuatan pertempuran Bai Li Xuankong melonjak seketika. Dengan lambaian lengan bajunya, Bai Li Xuankong sebenarnya menulis karakter kematian yang cerah dan mempesona di udara sambil menghadap Nangong Beidou. Setelah karakter kematian muncul, ukurannya mulai meningkat dengan cepat. Seperti gunung kecil, gunung itu bergerak menuju Nangong Beidou untuk menghancurkannya. Nangong Beidou sudah siap untuk ini. Meskipun dia bergerak mundur, pisau merah berapi dan tombak biru segera muncul di tangannya. Saat dia mengacungkan 2 persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, 2 sinar pedang ditembakkan. Saat sinar pedang muncul, naga mengaum bisa didengar. Saat naga itu mengaum, 2 sinar pedang berubah menjadi api dan naga air. Kedua naga itu sangat besar. Ketika mereka saling berjalin dan bergerak seolah menari, air dan api memenuhi langit. Kekuatan di balik serangan itu hanyalah surgawi. Boom! Namun, meskipun serangan Nangong Beidou sangat ganas, ia tidak dapat melawan karakter kematian yang ditulis oleh Bai Li Xuankong menggunakan Death Kill Brush-nya. Karakter kematian berkedip dengan cahaya keemasan. Seolah-olah itu mampu membunuh segalanya sebelum itu. Saat bertarung melawan 2 naga, itu benar-benar menghancurkan kedua naga menjadi berkeping-keping. Setelah itu, karakter kematian tiba-tiba hancur menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti 10.000 panah, mereka menembak ke arah Nangong Beidou. Pa. Melihat itu, Nangong Beidou kewalahan karena terkejut. Terbukti, dia tidak berharap bahwa 2 persenjataan imperial lengkapnya yang berkualitas tinggi akan kalah dengan sikat tulisan lawannya. Namun, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun. Dia hanya bisa menggerakkan pisau dan tombak di tangannya untuk menahan serangan Bai Li Xuankong. Pada saat panah emas berangsur-angsur menghilang, luka berdarah muncul di lengan kiri Nangong Beidou. Dia sebenarnya terluka. Setelah melihat luka itu, semua orang di kerumunan terkejut. Siapa sebenarnya ahli misterius ini? Dia sebenarnya mampu melukai Nangong Beidou?
Tampaknya kepala klan-klan Kekaisaran Nangong, Nangong Beidou, tidak banyak. Pada saat ini, Bai Li Xuankong berkata dengan mengejek. Mati, terluka, tentu saja Nangong Beidou yang paling marah saat ini. Dia merasa bahwa dia telah dihina, dan dengan demikian melepaskan bloodline kekaisarannya. Cahaya keemasan mulai menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, ia memiliki penampilan seperti dewa. Seolah-olah dia bukan lagi manusia, melainkan dewa perang emas. Yang paling penting, kekuatan bertarungnya juga meningkat pesat. Saat dia mengacungkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap lagi, total 10 naga api dan 10 naga air muncul dengan raungan yang menusuk telinga. Lebih jauh, masing-masing dan setiap pasangan naga lebih kuat dari keduanya sebelumnya. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Bai Li Xuankong masih tidak merasa takut. Dia mengacungkan kuas tulis di tangannya lagi, dan berturut-turut menulis 20 karakter, membunuh keemasan dan mempesona di Nangong Beidou. 20 karakter membunuh ini jauh lebih kuat daripada karakter kematian sebelumnya. Saat karakter kill ditetapkan, mereka sepenuhnya memusnahkan semua 20 naga besar Nangong Beidou dalam sekejap. Apakah dia tidak cocok untuknya bahkan setelah menggunakan Imperial Bloodline-nya? Pada saat ini, belum lagi yang lain, bahkan orang-orang dari Kekaisaran Nangong dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi. Lagi pula, Nangong Beidou adalah pilar klan Imperial Nangong mereka. Jika bahkan dia bukan tandingan pria misterius itu, siapa di antara klan Nangong Imperial mereka yang mungkin bisa menandinginya? Melihat situasinya buruk, seseorang dari klan Kekaisaran Nangong berteriak, mengatur formasi warisan garis darah untuk membantu ketua klan-klan. Segera setelah itu, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong menjawab panggilannya. Mereka mulai membuat formasi khusus. Mengandalkan hubungan garis keturunan mereka mulai mengirim kekuatan garis keturunan mereka ke Nangong Beidou dalam aliran yang stabil. Dalam situasi seperti ini, karakter imperial di dahi Nangong Beidou tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Cahaya keemasan yang menutupi tubuhnya tumbuh lebih dan lebih indah, dan kekuatan bertarungnya juga tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Namun, bahkan dengan kasus ini, Nangong Beidou masih hanya mampu melawan Bai Li Xuankong dengan dasi. Dia hanya tidak mampu mengalahkan Bai Li Xuankong, apalagi membunuh Chu Feng. Alis putih, mengapa kamu masih menonton? Cepat, bunuh Chu Feng. Merasakan bahwa situasinya buruk, Nangong Beidou hanya bisa meminta bantuan dari Immortal Alis Putih. Namun, Immortal Alis Putih berdiri di sana tanpa bergerak seperti orang bodoh. Dia tidak bisa mendengar permintaan Nangong Beidou. Jelas, dia masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa Chu Feng masih hidup dan berada dalam keadaan sangat terkejut. Merasa tak berdaya, Nangong Beidou mengalihkan pandangannya ke kerumunan di luar. Semua orang, Chu Feng ini telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang yang sangat jahat. Kami benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi. Kalau tidak, dia pasti akan membawa bencana ke dunia. Petik 2. Semua orang, bantu aku membunuh Chu Feng itu. Aku akan memberikan terima kasih yang besar kepada semua orang yang membantu membunuh Chu Feng. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang kacau meledak menjadi kegemparan. Setelah mendengar kata terima kasih banyak, hal itu membangkitkan minat banyak orang yang hadir. Meskipun itu Chu Feng sangat kuat, tetap bahwa dia masih kecil. Bahkan jika dia menjadi hebat di masa depan, sepertinya tidak akan ada manfaatnya bagi mereka. Namun, jika mereka membantu klan Kekaisaran Nangong dan membunuh Chu Feng, mereka akan dapat memperoleh manfaat segera. Jadi, pada saat ini, belum lagi para ahli tingkat kaisar marsial, bahkan para ahli tingkat kaisar setengah marsial pun tergoda untuk membantu klan Kekaisaran Nangong. Kepala klan Nangong, kata-kata kosong, jika kami ingin membantu kamu, bagaimana kamu akan berterima kasih kepada kami? Jika terima kasih kamu terlalu kecil, kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Petik 2. Benar saja, seorang lelaki tua setingkat kaisar setengah bela diri yang tidak termasuk sekte atau sekolah berbicara. Setelah mendengar pertanyaan pria itu, semua orang yang tergoda mengangkat telinga mereka. Mereka sedang menunggu Nangong Beidou untuk berbicara tentang manfaat apa yang bisa mereka peroleh. Jika manfaatnya cocok, mereka akan menyerang Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Bai Li Xuankong mulai mengerutkan kening. Awalnya, dia mengira ini adalah kesempatan untuk membunuh Nangong Beidou. Namun, jika orang lain terlibat, situasinya akan menjadi buruk. Meskipun ia tidak takut dengan gerombolan itu, tetap saja ada banyak ahli yang hadir. Jika 3 klan kekaisaran lainnya dan 4 dewa terlibat dalam hal ini, belum lagi membunuh Nangong Beidou, dia kemungkinan tidak akan bisa melarikan diri. Dengan demikian, alis Bai Li Xuankong sangat menyempit. Dia merasakan tekanan dari krisis besar. Bab 1735 permintaan yang melebihi. Semuanya, dengarkan baik-baik. Sementara aku, Chu Feng, mungkin tidak memiliki banyak hal. Aku memiliki ingatan yang baik. Petik 2. Apa yang terjadi hari ini adalah masalah pribadi antara Kekaisaran Nangong dan aku. Aku harap semua orang tidak akan terlibat dalam ini. Ini akan dianggap bantuan bahwa aku akan berutang kalian semua. Aku, Chu Feng, akan mengingat bantuan ini. Jika nasib memungkinkan, aku akan membayar semua orang di masa depan. Petik 2. Namun, jika ada orang yang berani terlibat, aku juga akan mengingat orang itu. Kecuali aku, Chu Feng, terbunuh, aku pasti akan membuat orang itu menderita nasib buruk. Bukan hanya orang itu, tetapi keluarganya, kerabatnya dan semua orang yang terkait dengannya juga akan terlibat. Petik 2.
Aku pasti tidak akan membiarkan satu orang pun pergi. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, matanya yang cerah bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Meskipun dia masih sangat muda, dan budidayanya belum terlalu tinggi, tatapannya mampu membuat orang banyak gemetar ketakutan. Hanya dalam sekejap, suhu di sekitarnya menurun beberapa derajat. Seolah-olah musim dingin telah tiba. Semua bunga, tanaman, dan pohon dalam radius 100 mil ditutupi lapisan es. Sungai, air terjun, dan semua benda lain yang berisi air membeku menjadi es. Bahkan udaranya sendiri akan beku. Ini bukan sekadar kedinginan. Sebaliknya, itu adalah rasa dingin yang dibentuk oleh niat membunuh yang sangat besar. Tidak hanya itu mengerikan, itu juga dipenuhi dengan intimidasi yang mencapai kedalaman hati dan jiwa seseorang. Heran, kerumunan itu sangat heran. Mereka tidak heran dengan niat membunuh yang telah dilepaskan Chu Feng. Sebaliknya, mereka heran dengan tekad Chu Feng. Ekspresi tekadnya sendiri menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah seseorang yang akan menepati janjinya. Pada saat itu, belum lagi yang lain yang berencana untuk menyerang Chu Feng. Bahkan orang tua setengah kaisar bela diri yang telah meminta Nangong Beidou untuk klarifikasi tentang manfaat yang akan mereka peroleh mulai berkeringat karena pilek dingin karena takut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, dia bahkan berteriak keras, "Teman kecil Chu Feng, tolong jangan salah." Pria tua ini hanya bertanya karena penasaran. "Aku tidak pernah memiliki niat untuk terlibat dalam hal ini. Teman kecil Chu Feng, aku harap kamu tidak akan terlalu memikirkan hal ini." Lalu, pria tua ini akan pergi. Petik 2. Adegan ini mengejutkan penonton. Banyak orang yang ingin membantu Nangong Beidou melenyapkan Chu Feng tetapi tidak memiliki dukungan kuat segera menyerah pada gagasan itu. Mereka tidak ingin menanggung risiko fatal ini demi keuntungan. Sederhananya, mereka semua takut dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Bagus sekali. Pada saat ini, Baili Xuankong sangat gembira dan memuji Chu Feng di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan dapat menetralisir krisis hanya dengan beberapa kata. Untuk dapat melakukan itu di usianya yang masih muda, seberapa luar biasanya dia setelah dia dewasa? Sialan, seperti kata pepatah, akan selalu ada seseorang yang merasa tertekan ketika orang lain merasakan sukacita. Pada saat Baili Xuankong sangat gembira, Nangong Beidou merasa tertekan. Dengan betapa berbakatnya Chu Feng, dia pasti akan menjadi sangat kuat di masa depan. Tanpa menyebutkan kultivasinya, Nangong Beidou tidak menyangka dia akan setajam ini. Ini menyebabkan Nangong Beidou, yang takut pada Chu Feng, merasa lebih takut lagi. Semua orang di sini, kalian semua adalah karakter agung. Namun, kamu semua sebenarnya ketakutan oleh anggota generasi muda. Kalian semua benar-benar mengecewakan klan Simen kami. Petik 2. Saudara Nangong, izinkan aku, Simen, untuk membantu kamu. Tepat pada saat ini, kepala klan-klan Simen tiba-tiba bertindak. Dia memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Seperti dewa perang, dia menyerang ke arah pertempuran. Tidak hanya itu, seperti klan kekaisaran Nangong. Para ahli dari klan kekaisaran Simen sebenarnya juga membentuk formasi khusus dan mulai mentransfer kekuatan garis kekaisaran mereka ke kepala klan mereka. Dalam situasi seperti ini, kekuatan bertarung kepala klan-klan Simen sama sekali tidak kalah dengan Nangong Beidou. Dengan mereka berdua bekerja bersama, semua orang merasa bahwa Baili Xuankong ditakdirkan untuk dikalahkan. Namun, Deat Kill Bruce dari Baili Xuankong sangat kuat. Saat dia melambaikannya, meskipun kepala klan kekaisaran Simen dan kepala klan-klan Nangong telah bergandengan tangan, mereka masih tidak dapat menekannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berjuang macet. Saudara Dongfang, Saudara Beitang, apa yang telah dilakukan anak itu hari ini tidak hanya ditujukan pada klan kekaisaran Nangong kami. Sebaliknya, tindakannya menentang semua 4 klan kekaisaran besar kami. Jika kita tidak menghilangkan anak itu, dia akan membawa bencana di masa depan. Cepat, bergabunglah dengan Brother Nangong dan aku untuk melenyapkan anak ini, kepala klan Simen berteriak keras. Mendengar kata-kata itu, hati kepala klan Dongfang Imperial Clan dan kepala klan Beitang Imperial Clan mulai goyah. Mereka juga menyadari betapa berbahayanya Chu Feng. Jika seseorang seperti itu tidak dapat digunakan oleh mereka, akan lebih baik untuk menghilangkannya. Setelah semua, itu seperti yang dikatakan kepala klan-klan Simen Imperial, tindakan Chu Feng hari ini mirip dengan tamparan di wajah untuk 4 klan kekaisaran besar. Dia jelas telah menetapkan dirinya untuk menentang 4 kekaisaran besar. Ketika itu Chu Feng sudah cukup berani untuk melakukannya dengan budidaya saat ini, jika dia menjadi dewasa. Dia mungkin tidak hanya berani bertindak seperti ini terhadap generasi muda dari 4 kekaisaran besar. Sebagai gantinya, dia mungkin bertindak seperti ini bahkan terhadap mereka. Alih-alih itu, akan lebih menguntungkan untuk mengambil keuntungan dari tuduhan bahwa klan Nangong Kekaisaran telah melemparkan ke Chu Feng untuk melenyapkannya sekarang. Kepala klan Dongfang, kepala klan Beitang, apakah kalian berdua benar-benar berencana menjadikanku, Chu Feng, sebagai musuh? Jika itu masalahnya, apa tepatnya undangan kamu yang sebelumnya sangat baik? Pada saat ini, Chu Feng juga berbicara. Nada bicaranya tidak budak atau sombong. Dia tidak memiliki niat untuk meminta mereka berdua untuk tidak melakukan apapun. Sebaliknya, ada jejak samar ejekan yang mengancam dan jelas dalam kata-katanya.
Mendengar kata-kata itu, kepala klan Kekaisaran Dongfang dan kepala klan Kekaisaran Beitang hanya bisa tersenyum pahit di hati mereka. Kata-kata Chu Feng benar-benar kejam. Tidak peduli apa, mereka memang mengundang Chu Feng sebelumnya. Lebih jauh, undangan mereka adalah undangan dengan keramahan dan keramahan yang luar biasa. Jika mereka berbalik melawan Chu Feng sekarang, itu akan sama dengan memberitahu semua orang yang hadir bahwa mereka adalah individu yang tidak jujur dan tidak adil. Ini menempatkan mereka di tempat yang sangat sulit. Tiba-tiba, Avaricious Immortal berdiri dan berbicara dengan senyum berseri-seri. Dua kepala klan, dalam beberapa hari terakhir, pria tua ini telah mencoba untuk memperbaiki item. Aku membutuhkan 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap untuk item itu. Jika kalian berdua mampu memberikan aku dengan 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, orang tua ini bersedia membantu kamu semua dalam menghilangkan Chu Feng itu. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Nangong Beidou dan kepala klan-klan Simen memandang satu sama lain. Mereka bertukar komunikasi dengan tatapan mereka dan mencapai saling pengertian. Kemudian, bersama-sama mereka berkata, kami bersedia untuk menyediakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Kami harus merepotkanmu, Avaricious Immortal. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, orang banyak terkejut. Seberapa berharganya persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Bahkan di 4 klan kekaisaran besar, mereka adalah harta yang sangat besar. Namun, klan Nangong Kekaisaran dan klan Simen Imperial bersedia untuk memberikan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap masing-masing untuk meminta bantuan Avaricious Immortal. Dari ini, dapat dilihat betapa mereka ingin menghilangkan Chu Feng. Namun, setelah 2 kepala klan menyetujui kondisi itu, Avaricious Immortal tidak segera bergabung dengan pertempuran. Sebaliknya, senyum di wajahnya tumbuh lebih kuat. Kemudian, perlahan, dia berkata, aku memiliki kondisi lain. Jika aku bergabung dengan pertempuran, aku akan ditakdirkan untuk memiliki Chu Feng sebagai musuh. Jadi, terlepas dari apakah kalian semua dapat membunuhnya atau tidak, kamu masih harus memberiku 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Selanjutnya, jika kita berhasil membunuh Chu Feng, maka pedang dewa jahat Feng Feng, pedang pelangi Qian, pedang pelangi ungu, dan teknik mendalam air abadinya, serta kuas menulis orang itu. Semua akan menjadi milikku. Kamu, mendengar kata-kata itu, ekspresi klan Simen Imperial Clan dan Nangong Beidou berubah. Mereka mengungkapkan ekspresi marah. Dewa abadi ini hanya mengambil keuntungan dari krisis mereka untuk menuntut jumlah yang terlalu tinggi. Kondisinya ini terlalu berlebihan. Setelah semua orang tahu bahwa sementara 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap mungkin tidak berarti banyak, dan bahwa pedang dewa jahat yang dimiliki Chu Feng. Teknik mendalam abadi air dalam tubuhnya dan sikat tulisan manusia itu adalah harta yang sangat berharga, harta yang bahkan bisa dianggap harta tak ternilai. Itu adalah satu hal bagi Avaricious Immortal yang menginginkan 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Namun, dia sebenarnya ingin mendapatkan semua harta karun itu. Permintaan ini benar-benar serakah. 2 kepala klan, apakah harta itu lebih penting, atau apakah hidup Chu Feng lebih penting? Kamu semua bisa menganggapnya sendiri. Adapun aku sebenarnya juga tidak ingin menjadikan seseorang seperti Chu Feng musuh untuk jumlah hal yang hanya itu. Lagi pula, bakat anak itu luar biasa, dan ia memiliki potensi untuk menjadi penguasa. Petik 2. Jika dia menjadi tuan, belum lagi aku, 2 klan kekaisaran besar kamu kemungkinan akan menderita kehancuran oleh tangannya juga. Saat Avaricious Immortal berbicara, dia duduk kembali dan melipat tangannya di dadanya. Dia terlihat ingin terus menonton pertunjukan. Pada saat ini, kepala klan Simen Imperial Clan dan Nangong Beidou sangat mengerutkan kening. Bukankah itu hasil yang paling mereka takuti? Bukankah itu alasan mengapa mereka ingin menghilangkan Chu Feng? Pada saat ini, mereka berdua saling memandang lagi. Tekad bersinar melalui mata mereka. Setelah menggertakkan giginya, Nangong Beidou berkata, Avaricious Immortal, kamu bisa menyerang.